pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dipimpin oleh kelas 5. Silakan ketua kelas 5. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pelajaran, saya akan mengabsen dulu siapa yang hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini. Untuk kelas 5, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Kemudian untuk kelas 4, apakah hadir semuanya untuk hari ini? Bagus sekali. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kelas rangkap atau kelas bersama. Nah, untuk kelas 4 kita akan mempelajari tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana untuk bahasa Indonesia sendiri untuk bab 2 yaitu mempelajari tentang teks non fiksi. Nah, Bapak harap setelah pembelajaran ini kalian dapat mengidentifikasi kata-kata dalam suatu teks non-fiksi, kemudian dapat menemukan pokok pikiran atau ucapan pokok, gagasan pokok dalam teks non-fiksi. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi informasi apa saja yang ada dalam teks non-fiksi. Kemudian untuk siswa kelas 5, siswa dapat kemudian untuk kelas 5, Bapak harap kalian dapat mengenali, karena kelas 5 itu ilmu pengetahuan alam, Bapak harap kalian dapat mengenali macam-macam organ gerak pada hewan dan tumbuhan. Kemudian organ gerak serta fungsinya. Selain itu kelainan tulang pada manusia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatannya, kita melakukan ice breaking dulu. Bapak punya sebuah lagu, jadi seperti ini. Tangannya di sini aku sadar hidup sehat bersemangat. Lagunya seperti ini. Aku sadar hidup sehat bersemangat. Aku sadar hidup sehat bersemangat. Aku sadar aku hidup, aku sehat bersemangat. Aku sadar hidup sehat bersemangat. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, di mana Garuda Pancasila nanti kita nyanyikan agar tumbuh semangat nasionalisme pada diri kita semua. Mari, tadi kelas 5 sudah memimpin doa, silakan kelas 4 untuk memimpin bernyanyi. Silakan menyanyikan lagu Garuda Pancasila Pre-Memori. Nah, anak-anak, saya mau tanya, siapa yang di sini suka membaca buku? Wah, banyak sekali ya yang suka membaca buku. Nah, pasti tadi malam sudah belajar. Ada yang sudah belajar tentang materi yang akan kita laksanakan pada hari ini? Oh, sudah? Baik. Nah, untuk materi kelas 4 yang tadi Bapak sampaikan yaitu tentang teks non-fiksi. Untuk teks non-fiksi sendiri adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan atau wacana kepada pembaca. Nah, untuk kelas 4 dan kelas 5, tahu atau tidak apa contohnya teks non-fiksi? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Contoh teks non-fiksi yang pertama ada artikel sains sederhana. Nah, artikel ini bisa isinya bermacam-macam. Ada yang sejarah dunia, ada artikel tentang pengobatan,
ada juga artikel tentang membahas seseorang, kalau itu namanya biografi tokoh. Contohnya biografi tokoh tentang Bapak Presiden kita. Siapa Presiden Indonesia pertama? Benar sekali, Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian selain itu informasi tentang lingkungan, contoh ada kebakaran hutan, ada juga penebang liar, ada banjir, ada polusi, dan berbagai masalah lingkungan lainnya. Kemudian ada juga yang namanya teks laporan. Nah, kira-kira ada dari beberapa contoh yang Bapak sebutkan tadi, ada yang sudah pernah membaca salah satunya? Oh sudah. Oh, buku cerita. Oh, kalau buku cerita itu bukan teks non fiksi ya, karena teksnya tidak berdasarkan dengan fakta. Karena teks non fiksi itu teks yang berdasarkan fakta yang kenyataan di dunia ini. Kalau teks dongeng dan lain-lain itu adalah teks tentang cerita atau tidak tentu nyata. Seperti contohnya ada Sang Kuryang, ada juga tentang dongeng-dongeng lainnya seperti Gunung Kelut dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah Bapak bahas tentang terkait teks non fiksi untuk kelas 4. Sekarang Bapak ingin bertanya untuk kelas 5. Siapa yang sering memperhatikan hewan? Wah, banyak sekali ya yang suka memperhatikan hewan. Ada bermacam-macam jenis hewan. Ada yang kakinya 2, ada yang kakinya 4, bahkan ada yang punya kaki berapa? Benar sekali, kaki 1000. Nah, sekarang kita akan memperhatikan tentang organ gerak pada hewan. Nah, organ gerak sendiri adalah bagian tubuh yang digunakan untuk berpindah tempat atau bergerak. Ada yang tahu contohnya? Benar sekali, ada tangan, ada kaki, ada sayap, dan sirip, dan banyak sekali macamnya, tergantung jenis hewannya. Kemudian ada jenis organ gerak, ada 2. Yang pertama apa? Benar sekali, organ gerak utama, bagian tubuh yang langsung melakukan pergerakan. Contohnya ada kaki, sirip, dan sayap. Kemudian ada juga organ gerak tambahan. Ada yang tahu organ gerak tambahan? Ya, organ gerak tambahan itu seperti ekor dan bulu, membantu proses pergerakan. Nah, ada dari sini ada yang ditanyakan. Oh, lalu apa hubungannya tentang materi kita bersama? Jadi, dengan adanya kelas rangkap, kita bisa menambah wawasan masing-masing individu yang tidak pernah bergabung dalam satu ruangan. Contohnya kelas 4 dan kelas 5, di mana dengan adanya kelas rangkap ini kita bisa tahu bermacam-macam karakteristik pada masing-masing individu. Nah, Bapak lanjutkan untuk organ gerak hewan. Ada organ gerak berdasarkan lingkungan, di mana ada 4 lingkungan. Yang pertama apa saja? Benar sekali, ada di darat. Kemudian apa lagi? Di air. Ada lagi yang tahu kelas 4? Oh benar, burung. Berarti burung itu ada di mana? Ya, di udara. Kemudian kurang 1. Ada yang tahu kurang 1 kira-kira ini apa? Hewannya dapat hidup di 2 alam, seperti kodok, seperti buaya. Ada yang tahu namanya? Ya, benar sekali, amfibi. Dia dapat hidup di 2 alam.
Nah, kira-kira untuk kelas 4, apakah yang Bapak sampaikan tadi termasuk non-fiksi? Benar sekali, yang Bapak sampaikan tadi adalah non-fiksi, sesuai dengan kenyataan. Seperti contohnya, kucing yang berjalan dengan 4 kaki. Fakta atau tidak, kelas 4? Fakta. Kemudian burung yang terbang menggunakan sirip. Salah ya, karena burung itu terbang menggunakan sayap. Berarti burung itu lingkungan hidupnya di mana? Benar sekali, di udara. Nah, sekarang silakan untuk siswa kelas 4 membaca tentang teks non-fiksi, yaitu alat gerak makhluk hidup. Silakan dibaca. Kemudian nanti setelah dibaca, silakan dibacakan ke depan kelas ya. Yang berani maju silakan masuk ke depan. Kemudian untuk kelas 5 bisa diperhatikan. Nah, tadi Bapak sudah mengajak membahas tentang jenis gerak hewan. Nah, sekarang silakan kalian mengamati yang ada di buku kalian, halaman 28, di mana di situ ada bermacam-macam jenis gerak hewan berdasarkan lingkungan. Nah, kemudian silakan dimasukkan ke dalam tabel hewan apa saja yang di darat serta contohnya, di air, di udara, serta hewan amfibi. Silakan. Nah, setelah tadi kalian memperhatikan terkait teks non-fiksi yang berkaitan tentang alat gerak makhluk hidup serta berbagai macam hewan dan alat geraknya, sekarang ada yang ditanyakan? Baik, kelas 5 ada yang bertanya, apa fungsi alat gerak bagi manusia dan hewan? Fungsi alat gerak bagi manusia dan hewan adalah untuk alat sebagai berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian saya mau tanya, apa saja informasi yang terdapat pada paragraf pertama bacaan untuk kelas 4? Ya, benar sekali. Informasi yang ada pada paragraf untuk paragraf pertama kelas 4 yaitu membahas tentang berbagai macam-macam bentuk hewan yang dan alat geraknya, di mana burung menggunakan sayap, ikan menggunakan sirip, gajah menggunakan, ya benar, kaki. Kemudian saya mau tanya, apa perbedaan alat gerak aktif dan alat gerak pasif menurut teks yang ada di bacaan? Benar sekali, untuk alat gerak aktif adalah alat yang menyusun, alat yang digunakan untuk menggerakkan rangka dengan kontraksi dan relasi. Kemudian untuk alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak dapat gerak, tapi harus dibantu dengan alat gerak aktif. Ada yang tahu contoh alat gerak aktif? Ya, benar sekali, otot. Kemudian alat gerak pasif, iya betul sekali, tulang. Baik ya, Bapak kira sudah paham? Mari kita kerjakan, ayo berlatih. Kemudian silakan. Baik, Bapak kira semuanya sudah mulai paham ya? Silakan siswa kelas 4 membentuk kelompok masing-masing 3 anak dengan kelas 4 juga. Kemudian kelas 5 membentuk masing-masing kelompok 3 anak
bersama dengan kelas 5 juga. Nah, silakan Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik dikerjakan sama-sama, di mana ada teks bacaannya di situ, kemudian soalnya dikerjakan. Kemudian setelah selesai, silakan masing-masing dari ketua kelompok menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Baik, untuk siswa kelas 4 sudah selesai? Oh belum, baiklah. Untuk siswa kelas 5 sudah selesai? Oh sudah. Bagaimana hasil tabel tentang alat geraknya? Bapak mau lihat, silakan ditunjukkan ke depan. Wah, bagus sekali ya hasil tabelnya untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 silakan ditampilkan. Wah, baik sekali ya. Kemudian kita beri tepuk tangan untuk kelas 5. Kemudian siswa kelas 4 silakan membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Oh, kelompok 2 berani? Baik, silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Wah, kelompok 2 berani ya untuk kelas 4. Tepuk tangan untuk kelas 4. Nah, untuk kelas 4 dan kelas 5, pertemuan hari ini apa saja yang kalian dapatkan? Ya, benar sekali. Kita jadi tahu apa isi dari sebuah teks non-fiksi. Apa yang dituliskan di situ, kita dapat memahaminya dengan baik. Kemudian untuk kelas 5 apa yang kamu dapatkan? Benar sekali, kita jadi tahu berbagai macam alat gerak pada hewan serta fungsinya, berbagai macam lingkungan yang dapat membuat alat gerak itu berguna bagi masing-masing makhluk hidup. Baik, untuk pertemuan minggu depan silakan dikerjakan untuk evaluasi sumatif masing-masing bab yang kita ajari hari ini ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.